Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Jamunisa dari PJKRE dengan NIM 20030150102. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kondisi herediter dan cedera olahraga pada anak. Yang pertama yaitu osteokondritis atau biasa juga disebut dengan penghancuran. Dapat terjadi pada caput femoris, sendi punggul, oslanutum, pergelangan tangan, pada pertengahan kaki atau pada caput metatarsal. Kedua setian kejadian ini dapat merupakan sindrom Eforse dan akan menjadi lebih berat dengan aktivitas fisik. Pada macam-macam penyakit osteokondritis atau penghancuran terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu osteokondritis kordonal artikular, yang kedua osteokondritis fiseal, yang ketiga koalisi tarsal, dan yang keempat yaitu sindrom malaligmen atau kesalahan penjajaran. Pada penyakit pertama yaitu penyakit Partes adalah satu dari osteokondrosis yang paling umum, yang paling sering menimbulkan kerugian jangka panjang. Umur awal kejadian biasanya 4 holahun dengan puncaknya pada umur 5-6 tahun. Papa 1989 dan semakin tua umur anak semakin buruk. Prognosis jangka panjangnya gejala yang paling umum. Penyakit koler merupakan bentuk osteokondritis yang ditemukan pada anak-anak usia 3-7 tahun dengan nyeri pada sisi medial kaki di daerah auvasikular. Yang terkena biasanya anak-anak yang aktif dan lebih banyak pada anak-anak laki-laki daripada perempuan. Anak-anak ini memperlihatkan pola jalan yang abnormal, sering disertai nyeri di bagian medial kaki dengan pembengkakan yang nyeri di atas os navikular. Penyembuhan menjadi tugas bagian rehabilitasi medik. Penyakit yang kedua yaitu osteokondrosis kondral artikular. Penyakit ini dapat terjadi akibat trauma olahraga yang terulang-ulang. Penyakit ini juga dapat terjadi karena faktor herediter. Bila fragmen osteokondral menjadi terpisah, terdapat risiko besar terjadinya gangguan fungsi sendi yang kemudian diikuti oleh osteoartritis. Paling sering terjadi pada anak laki-laki umur antara 10 sampai dengan 16 tahun. Dari paling sering mengenai condylus femoris medialis tekut. Kondisi ini dapat juga mengenai permukaan conver condylus femoris interalis, pelatau tibial litet, patella, tals pada tumit, kapitulan pada sakit, kaput metatarsal pertama atau capul emnoris paha. Gejala yang paling umum adalah nyeri sendi yang tidak jelas setelah suatu aktivitas. Pada tahap lebih lanjut, bila sudah terjadi separasi Hagman, dapat terjadi elusi cairan sendi atau gejala mekanis misalnya kaku sendi. Penyakit selanjutnya yaitu osteokondritis fiseal. Penyakit pada spina adalah satu bentuk osteokondritis fiskal. Kondisi demikian mempengaruhi lempeng pertumbuhan yang mengakibatkan pola pertumbuhan yang reguler dan bila ada gaya kompresi yang cukup besar dapat terjadi deformasi angular sekunder. Penyakit Blount
dapat terjadi pada bagian dari lempeng pertumbuhan tibia bagian proksimal. Hal ini mengakibatkan deformitas, rotasi dan varus pada labia proksimal. Bila ini sampai menimbulkan masalah, perlu ditindakan ortopedik. Penyakit selanjutnya yaitu koalisi tarsal. Koalisi tarsal disebabkan oleh adanya fusi antara tulang tintarsal. Hal ini terjadi paling umum antara tulang calcaneus dengan dijumpai pada laki-laki. Sering bersifat keturunan dengan tulang navicular dan antara calcaneus dengan talus. Nyeri kaki koalisi tarsal hanya terjadi pada 1% populasi umum, tetapi sekitar 40% pada keluarga dekat orang-orang yang diagnosa dengan tarsal. Oleh karena itu, terjadinya trauma minor pada ankle atau aktivitas lari dan lompat yang berulang-ulang. Gejala yang paling umum adalah nyeri pertengahan kaki yang kronik, kadang disertai dengan pincang. Penyakit yang terakhir yaitu sindrom Mallaligman atau kesalahan penjajaran. Malformasi muskuloskeletal atau Mallaligman dapat menjadi masalah yang signifikan bagi anak yang terlibat dalam aktivitas fisik. Misalnya sindrom kaki dan tungkal bawah. Dalam bab ini hanya akan membahas koalisi tarsal yang untuk sekedar mendeskripsikan diagnosa dan manajemen masalah demikian pada atlet remaja. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kondisi herediter dan cedera olahraga pada anak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.